Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Suri teladan terbaik kita sepanjang masa. Teman-teman sekalian, hari ini saya sebagai Arya Maulana Nursanto dari Prodi Teknologi Edukasi Multimedia akan membahas tentang warisan terbaik yang pernah diberikan kepada manusia. Bukan berupa harta, bukan berupa kekuasaan, juga bukan gelar, tapi Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Warisan ini tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi juga akan menjadi jalan kita menuju keselamatan di akhirat. Biasanya kalau dengar kata warisan, pikiran kita langsung ke rumah, uang, atau aset. Tapi warisan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan itu. Beliau pernah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Warisan ini jauh lebih mulia. Kenapa? Karena pertama, bisa dipelajari siapapun dan kapanpun. Kedua, tidak akan habis meskipun dibagi. Dan yang terakhir, semakin kita gunakan, maka akan semakin membawa berkah terhadap kehidupan kita. Selanjutnya, Al-Quran adalah pedoman utama hidup seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Sebagai contoh dalam kehidupan, saat kita gelisah, banyak masalah, Al-Quran pasti akan memberi ketenangan. Hal itu tertulis dalam Quran surah Al-Rod ayat 28 yang berbunyi, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang." Selanjutnya, ketika kita merasa sempit rezeki atau hidup lagi berat, Allah akan mengingatkan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Dalam urusan sosial pun, Al-Quran menegaskan jangan berdusta, jangan mengambil hak orang lain, dan perintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan itu, kalau Al-Quran adalah teori utamanya, maka hadis adalah penjelasan dan contoh praktisnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri adalah Al-Quran yang berjalan. Segala perilaku beliau mencerminkan isi Al-Quran itu sendiri. Contoh nyatanya adalah cara sholat, zakat, puasa, hingga haji. Semuanya dijelaskan secara rinci melalui hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan adab harian. Seperti yang pertama, makan menggunakan tangan kanan, tidur miring ke kanan sambil membaca doa sebelum tidur. Terus yang ketiga, menjaga lisan bahkan saat bercanda. Karena jika kita tidak hati-hati, itu bisa menjadi senjata pengetahuan, seperti istilah mulutmu harimaumu. Dan yang terakhir atau yang menarik, hal kecil seperti senyum saja bisa menjadi pahala. Selain itu, Rasulullah pernah bersabda juga, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, kalau kita benar-benar mengamalkan Al-Quran dan hadis, hidup kita akan jadi lebih tertata, hati tenang, hubungan sesama manusia juga akan menjadi lebih harmonis. Contohnya, ada seorang pelajar yang jujur dan rajin, karena tahu Nabi akan berkata, menurut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dari hadis riwayat Majah. Yang kedua, ada juga dari seorang pedagang yang adil, karena Nabi mengingatkan, siapapun yang menipu, maka dia bukan bagian dari umatku. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ada juga seorang anak yang patuh dan menghormati orang tua, karena tahu perintah ini langsung dari Al-Quran. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Warisan ini tidak hanya membentuk pribadi yang baik,
tapi juga membangun masyarakat yang damai, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, setelah semua hal yang saya jabarkan tadi, teman-teman, warisan terbaik dari Rasulullah bukanlah istana atau kekayaan, tapi ilmu dan petunjuk hidup dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Mari kita lanjutkan kembali warisan ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca ayat 1 per hari, ayat 1 per hari, mengamalkan hadis-hadis ringan, serta juga mendidik keluarga dan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Dan itu, yang terpenting ingatlah firman Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dari Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dan salah satu bentuk menjaga Al-Quran adalah dengan mengamalkannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mewarisi dan meneruskan cahaya kebenaran ini, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya, kalau bisa di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.